Memang betul pada saat ini Indonesia masih terus dalam upaya pemulihan ekonomi dan dalam kondisi pandemi tentunya memaksa masyarakat Indonesia untuk merubah pola hidupnya menjadi lebih digital. Jadi revolusi digital yang tadinya berjalan cepat semakin cepat lagi dengan adanya pandemi ini. Dan ini akibat dari antara lain dari kebijakan pemerintahan juga di beberapa negara untuk membatasi aktivitas masyarakatnya. Hal ini tentu merubah mindset dan perilaku masyarakat menjadi lebih digital. Tanpa kita sadari, digitalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita, mulai dari kegiatan transaksi, pekerjaan, kegiatan belajar, mengajar, dan hal-hal lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan kita terus mengalami adaptasi dan perkembangan dari waktu ke waktu. Bank Indonesia saat ini sedang menjalani tahap implementasi atas 5 inisiatif dari visi BSPI 2025, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Ini meliputi open banking, sistem pembayaran retail, infrastruktur pasar keuangan, data serta pengaturan, perizinan dan pengawasan. Kelima inisiatif tersebut telah dijabarkan di dalam 23 key deliverables yang akan diimplementasikan melalui 3 pendekatan, yaitu industrial approach, regulatory approach, dan collaborative approach. Pada area sistem pembayaran retail akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung ketersediaan layanan pembayaran secara real-time, seamless, tersedia 24 jam dan 7 hari atau 24/7 dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi serta end-to-end. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan layanan pembayaran yang lebih mudah untuk semua orang. Ini maaf, tayangan saya terlihat kan ya? Kelihatan ya. Oke. Untuk itu telah dikembangkan infrastruktur face payment di Indonesia, yang di Indonesia kami namakan BIFAS, yang akan melayani seluruh transaksi pembayaran termasuk transaksi berbasis kartu. BIFAS akan bersinergi dengan SKNBI dan GPN sebagai infrastruktur retail di sisi back-end. BIFAS diharapkan mampu mendorong daya saing industri, membuka pilihan pembayaran yang lebih luas bagi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat keandalan sistem pembayaran retail di Indonesia. Sementara itu, SKNBI akan difokuskan pada layanan clearing dan settlement check dan biliet giro. Bapak Ibu peserta webinar, dalam rangka mewujudkan visi Blueprint Sistem Pembayaran 2025, Bank Indonesia telah menyusun konfigurasi ekonomi keuangan digital nasional yang diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pada sistem pembayaran. Untuk meningkatkan sektor ekonomi, maka perlu adanya peningkatan dari sisi konsumen dan merchant melalui pemanfaatan berbagai platform, termasuk platform digital seperti e-commerce dan marketplace. Dalam hal pemanfaatan platform ini tentunya perlu dilengkapi dengan pemanfaatan sistem pembayaran yang semakin mumpuni melalui penggunaan teknologi API. Tadi juga disinggung oleh Pak Kemal Gani. Di sisi lain, penggunaan sektor keuangan juga diperlukan dengan cara memperkuat fondasi digital banking untuk dapat digunakan pada platform yang lebih luas. Dalam rangka pengembangan ekonomi digital yang lebih baik, Bank Indonesia telah mengimplementasikan BIFAS dan menyempurnakan teknologi BIS 4 atau Scriptless Security Settlement System dan CSD atau Central Security Depository. Tantangan kebijakan bagi otoritas ekonomi dan keuangan di era digital adalah mencari titik keseimbangan antara upaya meningkatkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya memitigasi resiko. Jadi memang perlu ada keseimbangan nih antara peluang dan risiko. SPI 2025 menjamin keseimbangan tersebut antara inovasi dengan customer protection, integritas dan stabilitas, serta persaingan dunia usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML atau anti-money laundering. Kewajiban keterbukaan data, informasi, dan bisnis publik, dan penerapan RegTech dan SubTech dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan. Berbicara mengenai transformasi digital, tentunya hal ini tidak terlepas dari ruang lingkup sistem pembayaran retail dalam memperkuat interkoneksi pada ekosistem digital, baik itu pada e-commerce, fintech, dan bank. Maka Bank Indonesia telah menerapkan beberapa standarisasi, diantaranya adalah standarisasi KRIS, standarisasi National Open App,
API pembayaran atau SNAP, dan interface pembayaran integrasi atau IPT. Ekosistem sistem pembayaran retail baik yang dilakukan secara online maupun offline kedepannya akan menggunakan sistem IPT yang sedang dikembangkan dan yang terdapat pada middle end pada konfigurasi sistem pembayaran. Adapun pemrosesan dari sisi back end akan dilakukan oleh BIFAS yang saat ini juga sedang dalam tahap pengembangan selanjutnya. Pengembangan BIFAS dan IPT pada sisi middle end dan back end pada konfigurasi ekosistem SP ini merupakan sebagai wujud perwujudan dari 5 key deliverables BSBI 2025 yang terdiri dari implementasi standar Open API, settlement di FMI, dan data yang terintegrasi di Data Hub, dan rezim regulasi yang agile dan forward-looking. Peserta webinar yang saya hormati, BIFAS yang telah diluncurkan BI pada akhir tahun 2021 merupakan infrastruktur SP retail yang dapat memfasilitasi pembayaran retail menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara real time dan 24/7. Terdapat beberapa fitur BIFAS yang baru meliputi operasional 24/7, real time di level bank dan nasabah, notifikasi otomatis kepada nasabah, penggunaan proxy address untuk transaksi, adanya fraud detection system, dan AML CFT system pada infrastruktur. Cakupan layanan BIFAS meliputi kredit transfer, yaitu individual credit transfer, bulk credit, request for payment atau RFP, serta debit transfer, yaitu direct debit. Adapun penyediaan layanan oleh BI dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap pengembangan BIFAS. Untuk mendorong perkembangan sistem pembayaran digital, Bank Indonesia juga mengembangkan interface pembayaran terintegrasi atau IPT sebagai penghubung instrumen dan kanal pembayaran digital yang menggunakan API secara real time dan 24/7. Nantinya, IPT akan menjadi jembatan agar infrastruktur SP Retail dapat terhubung secara langsung dengan fitur-fitur meliputi single interface, ID repository, dan single authentication agar terbentuk efisiensi, kemudahan, serta keamanan transaksi dengan membangun interlink antara perbankan dan fintech. IPT akan dilengkapi dengan data hub untuk menangkap data secara granular dan real time, dan NMR system sebagai repository address, serta proxy address untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Saat ini, Bank Indonesia sedang mempublikasikan konsultatif paper IPT untuk dapat direview dan diberikan masukan secara terbuka kepada masyarakat dan industri, agar pengembangannya dapat sesuai dengan kebutuhan market dan pengguna secara luas. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika memiliki pendapat, pandangan, lalu masukan mengenai bagaimana nanti bentuk IPT yang akan kami kembangkan di Indonesia, bisa turut berpartisipasi dengan menghubungi kanal website kami di www.bankbi.go.id. Selanjutnya, pada sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan atau financial market infrastructure, ini berperan penting dalam transmisi kebijakan moneter yang efektif serta mendukung efisiensi, intermediasi, dan ketahanan sistem keuangan untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia. Sebagaimana diketahui, mandat BI berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan melihara stabilitas nilai rupiah. Hal ini diwujudkan melalui visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara-negara emerging market untuk mendukung Indonesia maju. Untuk melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam pencapaian visi tersebut, infrastruktur SPFMI BI seperti BI RTGS, BI S4, BI ETP, SKNBI, BIFAS, IPT yang handal sangat dibutuhkan. Keberlangsungan infrastruktur dimaksud memiliki peranan yang sangat penting, baik untuk menjaga sistem pembayaran yang aman dan handal, serta mendukung transmisi kebijakan moneter yang efektif. Selanjutnya, hal ini juga dapat mendukung keterpeliharaannya stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.
Konfigurasi SPFMI saat ini sudah saling terhubung dan diharapkan ke depannya dapat terintegrasi, berjalan real time, efisien, aman, serta mendukung pendalaman pasar keuangan dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pertama, pengembangan antar sistem yang berdasarkan aspek 3I, yaitu integrated, interoperable, dan interconnected. Serta kedua, pengembangan infrastruktur yang mengikuti perkembangan kebutuhan regulator dan masyarakat dan market sesuai dengan standar internasional. Dalam waktu dekat, BI RTGS, BI S4, dan BI ETP juga kembali akan dilakukan modernisasi melalui pengembangan generasi ketiga. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi era digital saat ini, agar penyelenggaraan infrastruktur FMI-BI diharapkan dapat lebih handal, sehingga mendukung efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia yang lebih baik.